beresiko kita menyampaikan kritik sekarang, paling tidak disematkan londo ireng itu, maka sudah terbuka itulah pilihannya. Dan mudah-mudahan sampai, kalaupun tidak, paling tidak ini menjadi pengingat di lingkaran publik bahwa masih ada kita yang mencintai Republik. Ini bukan semata mencintai Prabowo, mengingatkan Prabowo, tapi yang lebih penting adalah kita ingin menjaga Republik agar tidak anti kritik, karena anti kritik itu koruptif. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya simpel dan harusnya untuk seorang leader itu dia pahami gitu. Tapi coba lihat di level partai. Artinya abang mau ngomong presiden tidak sensitif dengan kritik publik. Cara beliau membangun lingkaran koalisinya kan menutup ruang bagi oposisi. Hampir semua sekarang presiden, terutama Pak Jokowi, yang membangun kultur yang kalah dimasukkan ke dalam sebagai satu temuan baru begitu ala Indonesia, itu kan mematikan sikap kritis, dan yang diajak ke dalam juga mau. Sekarang kalau kita lihat PDI Perjuangan, tidak bisa dikatakan juga dia oposisi. Padahal konsep kontrol pengawasan itu tadi sangat penting. Dan ketika ini tidak ada, ketika tidak ada ruang pengawasan di DPR, ketika lembaga-lembaga negara relatif dikooptasi, kami di Constitutional Administrative Law and Society, saya, Bibi, Peri, Mas Uceng, itu kan sekarang sedang menguji rekrutmen Hakim Konstitusi Adis Kadir. Sejak di MKMK, Majelis Kehormatan, sekarang kami 2 gugatan di PT UN, karena kita melihat ruang seleksi itu tertutup, tidak transparan, tidak sesuai dengan undang-undang, dan khawatirnya kami itu adalah bagian dari strategi elektoral 2029, karena putusan akhir Pilpres ada di MK. Kalau Anda punya, tidak usah 9, 5 saja, itu sudah jaminan menang. Anggaplah kalah di pemilihan rakyat, tapi bisa dengan mudah kemudian menang di MK. Karena itu kita khawatir itu kooptasi kelembagaan itu terjadi. Dengan segala hormat kepada teman-teman media, ini kepemilikan media itu juga sekarang sedang bergerak dikuasai. Jadi fungsi kontrol kita makin berkurang, fungsi kritis kita makin dibatasi. Saya katakan di dalam satu tulisan, Prabowo orasi, Febri korupsi. Teman-teman yang kritis itu kemudian ada 3 modus untuk dibungkam. Pertama adalah dibeli, dikasih jabatan menteri, dikasih jabatan komisaris. Kedua, dikriminalisasi. Sekarang hukum itu dengan sangat sedih menjadi alat untuk merangkul koalisi, kawan, memukul oposisi, lawan. Dan yang ketiga, yang paling merusak adalah dihabisi. Kalau kita lihat catatan dihabisi ini, tidak ada catatan negara dengan cara pengecut, menculik pengkritik yang dihukum. Penculikan 98 itu dihukum di tataran pelaku. Tapi di tataran yang paling atas dicopot sebagai jenderal, tapi jadi presiden juga. Kalau kemudian kita lihat kasus Munir, siapa pelaku utamanya? Kalau kita lihat Marsinah, Udin di Jogja, terakhir Andri Yunus, bagaimana sikap-sikap pengecut negara itu tidak kemudian mendapatkan sanksi hukum yang menjerakan. Jadi kalau kita tetap diam, yang akan kita lihat adalah negara yang makin fasis, negara yang makin otoritarian, dan biasanya cenderung koruptif. Itu sebabnya kita harus lakukan langkah-langkah yang sangat tegas. Oke, udah penegasannya 3 kali ditegaskan itu. Bang Kisman, sebagai jurnalis yang dari rezim ke rezim kan, kita bisa mengevaluasi bahwa lebih banyak mana pemerintahan itu yang menyumbat aspirasi rakyat. Ada kejadian, mungkin saya kasih referensi sedikit, karena saya langsung ingat ini. Zaman Pak SBY itu ada aktivis yang bakar diri di Monas, dan sama sekali Presiden tidak pidato untuk menyampaikan rasa keprihatinan. Apakah itu juga sumbatan yang fatal atau gimana? Zaman Pak Prabowo, kita belum menemukan ada penangkapan kriminalisasi yang
Luar biasa. Ini saya mencoba netral karena ini ya. Saya, Silakan, Bang Iswan. saya coba posisikan saya sebagai aktivis dan wartawan. Catatan saya dari berakhirnya Pak Harto sampai dengan kekinian itu mungkin entah kenapa ini kok Prabowo ini presiden yang belum sampai pada yang mengkritik dia tuh, saya terus terang aneh. Yang mengkritik dia nih bisa dibawa ke proses hukum. SBY ada, Jokowi jangan tanya lagi. Teman-teman saya yang tergabung di FNN dan ini itu ganda apa pada masuk semua gitu. Jangan tanya lagi lah. SBY teman kita banyak. Saya tanda tangani surat penangguhan penahanan di Polda aja tuh banyak sekali gitu loh. Hampir lebih dari 100 gitu loh. Aktivis yang ditahan di era itu. Begitu bukan di era Mega. Nah, kritik sekeras apapun yang saya lihat luar biasa bagi saya, dan saya berdoa mudah-mudahan sampai dengan berakhirnya Prabowo jadi presiden, jangan ada aktivis, jangan ada civil society yang ditahan di proses hukum hanya karena mengkritik pemerintah dari mulai pusat sampai dengan desa. Mudah-mudahan ini. Tapi bukan itu persoalannya. Kritik tidak kritik, substansi masalahnya apa? Soal Londo Ireng itu kan dianggap menjatuhkan martabat jurnalis LSM. Kalau balik ke sana, saya mau bilang Londo Ireng ada dua, satu lagi namanya Knil. Knil adalah orang Indonesia yang berpihak pada tentara Belanda, masuk bergabung bersama tentara Belanda, disebut Knil. Tapi orang Indonesia atau Nusantara, Indonesia belum ada ketika itu, yang berpihak bersama-sama dengan kepentingan Belanda, maka itulah disebut dengan Londo Ireng. Dalam konteks kekinian, Prabowo sedang menata yang namanya sumber daya alam. Sumber daya alam ini mulai dari Pak Harto berakhir sampai dengan hari ini itu dikuasai oleh SEDO. SEDO government, SEDO pembuat undang-undang, SEDO pembuat konstitusi. Dan SEDO yang mengendalikan mengendalikan pemerintahan SEDO. SBY ada yang kendalikan, yang menghidupkan Reza mulai dari siapa? SBY. Makin disempurnakan oleh Reza siapa, Bang? Reza Khalid. Nama Reza yang dipersoalkan oleh Alvin Lee itu mulai di era SBY. Mulai disempurnakan oleh Jokowi. Badini ada di situ ketika itu. Di era SBY itu masuk dalam. Jadi ini yang menguasai sumber daya alam ini sedang mau ditata oleh Prabowo masuk supaya kita balik. Jangan. Tapi terlalu lama. Bang Denny persoalkan soal kebebasan. Iya betul. Tapi ini kan terkait dengan SBY sedang menata sumber daya alam itu dikuasai oleh negara, dikembalikan kepada negara. Terlalu lama. Pasal 33 sembunyi di lorong-lorong sempit terlalu lama. Di lorong-lorong gelap terlalu lama. Mulai dari Pak Harto turun pasal 33 disembunyikan di lorong-lorong sempit. Siapa yang menyembunyikan? Bersama-sama. Maka kalau keluar muncul angka invoicing 515.400 triliun ditambah dengan kemungkinan underpricing. Jadi invoicing itu begini. Di sini tercatat di Bea Cukai Indonesia tercatat 200, di negara tujuan tercatat 2.000. Begitu juga dengan underpricing. Di Kementerian Dalam Negeri Indonesia tercatat 200, di negara tujuan tercatat bisa 2.500. Sehingga dia berpengaruh kepada baik penerimaan PPN maupun penerimaan. Ini lama terjadi. Begitu Prabowo mulai masuk ke era ini, saya lama memperjuangkan itu. Kita di pinggir jalan juga lama memperjuangkan itu. Balik. Di era Mega kita berharap Mega balik, karena ini anak pendiri Republik. Ternyata tidak. Di SBY lebih liberalisasi lagi. Di Jokowi lebih penjajah dari penjajah. Penjajah aja itu yang namanya HGU cuma 70 tahun. Jokowi ini 180 tahun. Lebih penjajah dari penjajah. Ini yang sedang kita balikin. Saya tidak dalam pemerintahan, saya tidak dapat gaji dari negara. Saya juga bukan komisaris. Tapi saya mencermati ini, saya jadi wartawan dari mulai Pak Harto. Saya lihat nggak ada yang begini. Ini ada yang menarik ini. Berapa lama lagi teman-teman ini mau bawa bangsa ini menuju liberalisasi dan kapitalisme? Sehingga kalau kita pakai undang-undang kemarin yang dibikin oleh Jokowi, maka saya kehilangan hak adat di Pulau Seram sana, di Tidore sana.
hak adat saya hilang. Nah ini yang tidak boleh itu terjadi. Nah ada kelompok masyarakat yang berpihak pada itu. Teman-teman kita di civil society juga banyak. Ada juga yang dibiayai oleh sponsor dan lain-lain. Salah, mari kita perbaiki dari dalam. Mari kita berantem dari dalam. Jangan pakai uang asing untuk kita hancurkan dari dalam. Kalau itu terjadi, Tapi itu kan tuduhan lingkar istana yang belum bisa dibuktikan. Orang sikap kritis itu kan lu berada. boleh. Kita juga boleh bicara dong. Kalau kita juga boleh nuduh dong. Kan kita boleh saling nuduh satu. Dari dulu juga kita. Masalahnya abang ini berpihak kepada Saya berpihak kepada sebagai rakyat kepentingan kita juga konstitusi. ingin fair gitu. Saya berpihak kepada kepentingan konstitusi. Pasal 33. Siapapun yang berdiri atas pasal 33, siapa berdiri atas kedaulatan rakyat, saya bersama itu. Kalau siapa mau kepentingan asing, saya lawan, apapun resikonya. Prabowo serius soal pasal 33. Itu silakan terjemahkan sendirilah. Tapi saya berdiri di itu. Sehingga kalau itu ada kesamaan chemistry dengan kita, saya sama di situ. Ketika itu Prabowo tidak di pasal 33, saya lawan juga. Dari dulu juga saya oposisi kok, di SBY saya oposisi. Di Jokowi jangan tanya lagi. Memang. Saya sama Nina mendirikan yang namanya FNN. Oposisi. Mobil saya dihancurkan belakang 3 kali. Laptop hilang. Itu resiko perjuangan. Abang tahan dulu. Jadi jangan sampai Londo Ireng menguasai kita. Londo Ireng kekinian. Gimana itu bang? Londo Ireng kekinian itu ya model Peri Warjio kemarin itu. Yang hampir saja bank mengalami krisis likuiditas besar-besaran sehingga bisa berakibat. Ini jangan-jangan Peri Warjio ini bagian dari rekayasa Londo Ireng. Asing yang ketika hampir sama dengan eranya Pak Harto ini. Pak Harto juga jatuh ketika Bang Ras. Kemarin hampir aja Bang Ras. Karena Bang Himbara mengalami, baca di Tempo menurunkan lengkap sekali. Bang Himbara mengalami krisis akibat dari penarikan likuiditas dari Bang Himbara ke BI. Pola ini juga yang dipakai ketika menjatuhkan Pak Harto. Jadi aku lihat bersama nih. Dan ketika itu teman-teman kita bekerja sama dengan Washington Konsensus, geng Ohio apa segala macam. Di titik itu kita beda, walaupun kita sama-sama. Tapi kita beda. Kalau saya satu aja patokannya, pasal 33 berdaulat atau tidak. Pasal 33 berdaulat, setan pun yang melakukan itu saya bersama dia. Tapi kalau tidak, saya lawan. Apapun resikonya. Tahan di situ bang. Kasih semangat dulu.